Tapi kudrah Allah ini sebagai bentuk kesempurnaan Allah. Karena Allah itu zat yang maha sempurna, maka Allah itu harus mampu menciptakan apapun. Sehingga berangkat dari sini tidak bisa ditanyakan. Kadang ada yang bertanya, bisakah Allah menciptakan tandingan, menciptakan Allah lain? Atau bisakah Allah menjadikan dirinya itu tidak abadi, mati? Ini pertanyaan yang salah. Karena kudrah ini adalah sifat kesempurnaan Allah. Kalau kemudian Allah ini mati, berarti Allah tidak sempurna. Sehingga masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, tapi pertanyaannya ini yang tidak tepat. Kudrah Allah ini hanya berhubungan dengan hal-hal yang punya potensi untuk terjadi, bukan dengan hal-hal yang tidak potensial, tidak mungkin terjadi. Menciptakan Allah lain, menciptakan Allah tidak abadi, dan seterusnya. Baik, sifat kudrah. Kemudian sifat iradah. Iradah ini artinya berkehendak. Artinya apapun yang Allah kehendaki, tidak ada yang bisa menghalangi untuk terjadi. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki juga tidak ada siapapun yang bisa menghalangi untuk tidak terjadi. Masya Allah bukan, wa malam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah itu tidak akan terjadi. Itu berangkat dari penelusuran tadi itu dalilnya. Allah punya sifat iradah, maha berkehendak. Kalau kita saat ini hidup, kemudian hidup kita dengan dua mata, dengan dua tangan, dengan satu kepala, itu karena memang Allah menghendaki seperti itu. Dan bisa saja Allah itu menciptakan kita dengan 3 tangan, 4 tangan, dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah sifat kudrah iradah, ilmun, tahu. Ilmun itu artinya tahu. Allah itu zat yang maha tahu dengan seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan dari Allah. Sampai hal-hal yang terbersit di dalam hati manusia, Allah itu tahu. Ini bukan sesuatu yang doktrinal ya, bukan sesuatu yang kita harus terima apa adanya. Allah tahu itu sesuatu yang bisa ditelusuri secara akal. Dari mana penelusurannya? Ya sebenarnya dari tadi, dari penjelasan di awal tadi, bahwa kita mengetahui Allah itu tahu, mempunyai sifat ilmu dengan melihat kompleksitas perwujudan manusia berikut dengan segala kompleksitasnya. Ilmun hayat, kudrah ilmu kudrah iradah, ilmun hayat. Allah pasti hidup, itu jelas. Allah itu pasti hidup, dan hidup Allah itu tidak sama dengan hidup manusia. Kalau hidup manusia memakai perantara. Manusia itu bisa hidup kalau jantungnya berdetak, kalau paru-parunya ada, kalau syarat-syarat hidupnya semua terpenuhi. Ada banyak syarat hidup manusia. Kalau Allah tidak, hidup Allah itu tidak butuh perantara. Ilmun hayat, sama dan basor. Sama itu artinya mendengar, dan basor itu artinya melihat. Nah, sifat sama dan basor ini ya sudah, kalau artinya sih Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Tapi beda dengan manusia. Melihatnya Allah tidak memakai perantara, manusia memakai perantara. Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Allah melihat dan mendengar tidak memakai perantara mata dan telinga. Sedikit sebagai tambahan, bahwa sifat sama dan basor ini merupakan sifat yang diperselisihkan di kalangan para ulama.
Sebagian mengatakan bahwa sifat sama dan basar ini tidak harus ada pada Allah, karena sudah tercukupi dengan sifat ilmu. Sudah tercukupi dengan sifat ilmu. Allah itu tahu. Jadi walaupun tanpa mendengar, Allah tahu. Walaupun tanpa melihat, Allah juga sudah tahu. Maka sama dan basar ini diperselisihkan. Menurut apa yang saya ketahui, ulama yang memasukkan sama dan basar ini sebagai sifat Allah, ini kecenderungan besarnya adalah karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang sama dan basar ini. Sehingga karena seringnya sama dan basar, sami'un, basirun, itu sering sekali dalam Al-Quran, seringnya disebut, sehingga kemudian ulama itu memahaminya bahwa ini pasti memiliki arti yang mandiri, yang tidak hanya dicukupkan dengan ilmu saja. Para ulama memahami seperti itu, sehingga sebagian ulama memasukkannya dalam sifat-sifat yang harus ada pada zat Allah selain sifat ilmu. Jadi sifat yang mandiri, yang tidak hanya cukup dengan sifat itu. Dalil yang paling tegas, yang memberikan indikasi atau pemahaman bahwa sama itu belum bisa dicukupi dengan sifat ilmu adalah adanya ayat innallaha sami'un alim. Allah itu dawuh, innallaha, sesungguhnya Allah itu sami'un, zat yang mendengar, alimun, dan yang mengetahui. Artinya kalau memang alimun itu bisa mencukupi sami'un, tanpa sami'un sudah alimun, mestinya tidak perlu disebut sami'un. Disebut masing-masing, disebutkan secara sendiri-sendiri. Ini menunjukkan bahwa masing-masing tidak bisa mencukupi yang lain, berdiri secara mandiri. Para pemirsa channel Sanupa channel yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan agama secara lebih yakin, secara lebih terang benderang untuk kepentingan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.